Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar. Nah teman-teman, pada kali ini kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Guru kita bersama Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Guru dan kawan-kawan semuanya, sekarang kita akan membahas tentang keberkahan seorang guru, gitu. Tentang guru, gitu. Karena beberapa waktu lalu memang kita merayakan Hari Guru ya Guru ya. Nah, pada zaman sekarang nih Guru, banyak sekali teman-teman yang belajar agama dan mengambil hukum dari YouTube, Instagram, kayak gitu Guru, tanpa bertatap muka langsung dengan seorang guru. Bagaimana itu Guru dengan fenomena tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya ingin menegaskan tentang peran seorang guru ya. Oke. Jadi guru itu memainkan peran yang sangat penting sekali ya. Bahkan dalam satu bait syair yang didendangkan oleh seorang sastrawan Mesir ya, Ahmad Syauqi, dia mengatakan begini, "Qum lil muallimi waffihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula." Jadi bangkitlah dan berilah penghormatan kepada guru. Karena guru itu hampir mirip seperti seorang rasul. A'alimta ashrafa au ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Tahukah Anda siapa yang lebih mulia, lebih agung dari orang yang membangun jiwa dan raga? Itulah guru. Jadi guru itu penting sekali keberadaannya sebagai perantara kita yang mengantarkan kepada kebenaran. Apalagi kalau kita bicara soal ilmu-ilmu keislaman ya. Bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun belajar dengan dituntun oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan kepada para sahabatnya secara langsung. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Begitu dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Yang kemudian dalam tradisi keislaman itu dikenal yang namanya sanad keilmuan ya. Kita tahu ketika wilayah Islam itu sudah mulai meluas dan para sahabat yang mendengar hadis itu sudah terpencar kemana-mana. Ada yang di Mesir, ada yang di Syria, ada yang di Irak. Tidak jarang para sahabat itu untuk mengecek apakah betul ini dapat mendengar hadis itu dari Rasulullah, itu sampai mencari orang itu ke Irak. Perjalanan sampai 30-40 hari dengan onta hanya sekedar mengecek benar nggak kamu dengar ini dari Rasulullah. Jadi itulah yang disebut dengan sanad keilmuan yang ada dalam tradisi keislaman ya. Ada ungkapan itu di kalangan ulama, al-isnadu minad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi sanad keilmuan itu bagian dari ajaran agama. Oleh karena itu Anda harus lihat dari mana ilmu itu diperoleh. Ini saya kira satu prinsip dasar yang harus kita fahami bersama ya. Betapa ilmu-ilmu keislaman itu terjaga melalui sanad keilmuan itu. Inilah pipa keilmuan yang menyambungkan kita kepada sumber aslinya. Nah sekarang dengan merebaknya media sosial ya, orang bisa mendapatkan informasi apa saja termasuk informasi keagamaan melalui YouTube dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya, kita bisa katakan bahwa yang harus dicek terlebih dahulu adalah siapa sumber informasinya. Dari mana sumber informasinya? Siapa yang menyampaikannya? Kalau sumbernya itu bisa dipercaya, kemudian yang menyampaikannya pun orang yang punya kapabilitas keilmuan, itu juga bersambung. Mengapa tidak? Tapi kalau kita dapat informasi melalui WhatsApp misalnya, ada pesan singkat, kita tidak tahu sumbernya dari mana, ini harus dicek dulu. Siapa yang menyampaikan? Kemudian begitu kita tahu orang yang menyampaikan, cek lagi. Ini belajarnya di mana ini? Sehingga informasinya itu valid atau tidak, kita bisa nilai dari situ. Jadi nggak apa-apa ya Guru ya belajar melalui YouTube gitu, sosial media, kita tahu sanad keilmuan seorang guru tersebut. Ya, yang penting siapa yang menyampaikan. Kalau kita tahu kapabilitasnya,
dan dia itu punya otoritas untuk bicara itu, mengapa tidak? Oke. Oke, Guru. Selanjutnya, Guru, apakah ada, Guru, keterkaitan antara ketaatan seorang murid kepada gurunya dengan keberkahan, Guru? Kata murid tadi ya. Iya. Murid itu dari bahasa Arab. Orang yang berkeinginan tahu, beringinan lebih baik, dan itu kata murid itu digunakan dalam tradisi tasawuf sebenarnya. Ada murid, ada syekh, ya. Nah, keberadaan murid ini yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya hubungannya dengan guru bukan hanya sebatas transformasi ilmu pengetahuan. Artinya guru hanya menjejali pengetahuan saja kepada muridnya, tidak. Jadi kalau lihat asal usulnya dari tradisi keislaman itu berdua ansar sufi, ya, maka seorang murid itu dia harus betul-betul tunduk, ya, kepada sang guru, karena guru inilah yang diharapkan bisa menghantarkannya. Guru ini menjadi wasilah, gitu ya. Ya. Perantara dia untuk mengetahui kebenaran. Nah, dari sini maka hubungannya itu bukan semata hubungan secara fisik gitu ya, atau hubungan secara nalar, pemikiran, tetapi bagaimana hubungan antara murid dengan syekh atau guru ini itu juga bisa terbangun atas dasar hubungan spiritualitas. Ya. Karena orang belajar itu kan bukan hanya untuk memuaskan dahaga intelektual ya, tapi bagaimana dia bisa mencapai kebenaran, dia bisa mengenal Tuhannya. Yeah. Nah, guru ini fungsinya adalah membimbing. Membimbing itu sehingga harus ada ikatan batin, harus ada ikatan spiritual. Murid mendoakan gurunya, guru mendoakan muridnya. Nah, inilah yang akan melahirkan keberkahan. Akan melahirkan keberkahan ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Ini kalau kita bicara dalam konteks ilmu-ilmu keislaman. Yeah. Disitulah letak, karena yang namanya keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah. Yeah. Boleh jadi anak itu ketika belajarnya itu mungkin biasa saja. Yeah. Ya, secara intelektual dia biasa saja. Tapi keikhlasannya, kepasrahannya kepada guru, itulah yang melahirkan keberkahan. Sehingga tidak jarang itu orang di pesantren kelihatannya biasa-biasa saja. Ada orang yang pinter, tapi begitu keluar taman pesantren dia biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang waktu di pesantrennya itu mungkin biasa-biasa saja, nggak pinter-pinter banget, tapi dia khidmat, takzim sama gurunya, ternyata di masyarakat dia yang lebih berhasil. Nah, itulah yang disebut dengan keberkahan guru. Keberkahan guru, luar biasa. Oke, Guru, selanjutnya, Guru. Pada baru-baru ini nih, Guru, ya. Dan memang kita juga sudah memaklumi ketika seorang murid harus patuh terhadap gurunya, sami'na wa ta'na. Nah, tapi ada contoh kasus murid yang tanda kutip fanatik terhadap gurunya, misalnya, Guru. Nah, ketika ada seorang murid ini fanatik dengan seorang gurunya, ada murid yang lain juga fanatik dengan seorang gurunya, dan gurunya itu, kedua gurunya ini berbeda pendapat. Bagaimana ini, Guru? Dan itu menimbulkan ya cekcok, perpecahan gitu karena perbedaan pendapat. Bagaimana sikap kita untuk menanggapi itu? Ya, itu biasa terjadi memang ya. Ya. Nggak cuma sekarang ini, tapi juga dulu itu sering terjadi ya. Oleh karena itu dulu para ulama itu menyusun buku-buku terkait dengan adab menuntut ilmu, adab muta'allim, adab hamalatul Quran. Itu banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang, bukan hanya murid tapi juga guru, ya, bukan hanya murid tapi juga guru. Dan dalam tradisi keislaman itu kan al-adabu qabla al-ilm. Jadi adab itu harus didahulukan daripada ilmu, gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang diceritakan tadi ya, fanatisme yang berlebihan kepada seorang guru, lalu kemudian ketika terjadi perbedaan antara satu guru dengan lainnya, kemudian ini menimbulkan pertentangan, percecokan di kalangan murid dan pengikutnya. Saya kira kalau adab itu menjadi panglimanya, dia tidak akan terjadi. Nah, salah satu adab baik
itu bagi seorang guru ataupun bagi seorang murid itu adalah at-tawadhu, kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah, kerendahan hati dimaksud itu adalah jangan sampai seorang guru itu merasa dialah yang lebih. Iya. Bahkan muridnya, lu jangan belajar dari yang lain, sini aja, misalnya gitu. Harus ada kerendahan hati. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, di dalam Al-Quran itu. Di atas yang pintar mesti ada yang lebih pintar lagi. Di atas langit ada langit lagi. Jadi harus ada kerendahan hati ya. Jadi kalau masing-masing menjaga kerendahan hati bahwa ilmu itu yang kita miliki hanya sedikit, itu masing-masing akan memahami posisinya ya. Dan kita juga harus menyadari bahwa kullun yu'khadu wa yutraku illa sahib hadzal maqam. Itu ungkapan kalau tidak salah dari Imam Malik ya. Jadi semua orang itu bisa diambil, bisa ditinggalkan ya, ucapannya dan lain sebagainya, ajarannya, kecuali dari Rasulullah. Harus kita terima. Tapi kalau dari guru selain Rasulullah, dari manusia selain Rasulullah, ya kita bisa terima, kita bisa tidak tinggalkan. Artinya kita bisa sepakat dengan apa yang disampaikan oleh guru kita juga bisa berbeda. Tapi sekali lagi, adab harus diperhatikan ketika kita berbeda pendapat ya. Jangan sampai perbedaan itu membuat perpecahan ya. Sekali lagi, adab itulah yang menjadi pedoman kita. Baik guru, terima kasih. Baiklah Sobat Abjad, demikianlah penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi murid-murid dari guru-guru kita yang taat kepada guru kita dan mengamalkan segala ilmu dan ajaran-ajaran dari guru kita. Terima kasih kawan-kawan, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari Abjad Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.